Selamat datang di Small Talk Studios bersama gue, Nazwa Alisa, dan juga partner gue Siti Nurul Fatimah. Dan kita akan menemani kalian semua atau teman-teman di rumah untuk berdiskusi santai pada hari ini. Bener, tapi sebelum masuk ke topik diskusi nih, gue mau nanya dulu kabar partner gue ini gimana sih di tengah kepura tugas akhir semester dan juga UAS. WhatsApp. Itu hari ini pada saat ini juga kabar gue alhamdulillah baik-baik banget, baik-baik saja, dan insya Allah akan kedepannya akan selalu baik-baik saja. Harus. Kalau Nazwa sendiri ini kabarnya kayak gimana? Alhamdulillah baik-baik juga. Di tengah-tengah banyaknya tugas ini gue masih berusaha untuk manage waktu yang baik supaya semua tugas gue itu selesai dengan baik dan tepat pada waktunya gitu. Syukur alhamdulillah kalau misalkan Nazwa teman gue ini baik-baik saja ya. Nah, kami harap teman-teman di rumah atau teman-teman yang menonton kita ini juga dalam keadaan dan kabar yang baik-baik saja. Karena seperti yang kita tahu gitu ya, musim sekarang ini lagi jelek-jeleknya, jadi banyak penyakit, kadang-kadang pilek, batuk gitu. Soalnya bisa siang-siang tuh gue datang ke kampus panas banget, tapi pulangnya hujan. Aduh, itu harus jaga-jaga kesehatan dan juga bawa payung, itu wajib banget. Iya, payung sebelum hujan. Ya, nah, isu yang bakal kita bawakan yaitu adalah kebijakan atau larangan ekspor nikel di Indonesia ke luar negeri. Seperti yang kita tahu juga ya, pada tahun 2020 itu tuh isu itu lagi hype-hype-nya gitu, bahkan sampai sekarang gitu. Ya benar banget, masih terus digoreng, yang lain terus digoreng, itu matang-matang dan matang semua ya, ya tahu. Iya benar. Nah, ya mau tahu tentang ekspor itu apa sih, Wak? Aduh, masa anak HI nggak tahu sih itu seperti apa. Jadi ekspor itu merupakan suatu kegiatan menjual barang ataupun sumber daya alam yang ada di dalam negeri ke luar negeri. Sebagai contoh kayak Indonesia nih kan punya nikel ya kan yang banyak banget itu. Nah, jadi tinggal itu kita jual ke negara-negara lain seperti Uni Eropa. Itu. Nah, bersumber dari Badan Pusat Statistik sebutkan bahwa nilai ekspor Indonesia pada Oktober 2023 itu mencapai 22,15 miliar US dollar. Wah, ini banget. Dan nilai ini tuh naik sebesar 6,76% dibandingkan ekspor bulan September 2023. Keren banget dari jarak waktu sebulan doang itu. Ya sebenarnya bener banget yang dibicarain tadi sama Nazwa gitu ya. Kita tahu juga bahwasanya di Indonesia ini banyak banget bahan-bahan atau produk yang diekspor ke luar negeri. Salah satunya adalah nikel gitu. Setuju banget sama Nurul. Jadi nikel sendiri itu merupakan sumber daya alam yang digunakan untuk bahan campuran pembuatan logam, stainless steel, baterai, dan juga lain sebagainya gitu. Nah, nikel ini sekarang juga banyak digunakan untuk pembuatan baterai dari kendaraan listrik kayak yang lagi hype zaman sekarang full. Kalau lihat di parkiran UPN juga banyak Nazwa yang pakai kendaraan listrik sekarang karena ada mobilnya udah pada pakai. Iya, karena yang kita ketahui ya, nikel itu banyak banget manfaatnya dan di Indonesia sendiri merupakan salah satu negara pengekspor nikel terbesar di dunia. Makanya itu, karena itu kita juga memiliki cadangan nikel yang besar seperti yang dikatakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, yaitu Bapak Arifin Tasrif. Beliau ini menyatakan bahwasanya cadangan nikel di Indonesia saat ini mencapai 5,3 miliar ton dengan potensi yang dapat digunakan itu terhitung hingga 17 miliar ton. Banyak banget ya, tapi sayang nih ya dari potensi sebesar itu Bapak Arifin juga menyatakan bahwa cadangan nikel yang dimiliki Indonesia itu terbatas dan hanya tersisa untuk 15 tahun ke depan aja nih. Maka dari itu pemerintah melakukan upaya kebijakan hilirisasi dan pembatasan ekspor supaya nilai ekspor kita itu meningkat dan si sumber daya nikel ini dapat digunakan dengan bijak.
hal ini juga digunakan untuk memajukan ekonomi Indonesia dong, tentunya. Pasti ya, karena ekonomi itu merupakan landasan suatu negara gitu ya. Nah, omong-omong soal kebijakan Indonesia, sebenarnya itu pada tahun 2019 tuh kita tuh pernah mengambil langkah untuk mengatasi masalah cadangan nikel ini gitu dengan kebijakan larangan ekspor. Nah, kebijakan tersebut berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang ketahuan curang yang melanggar aturan ekspor nikel itu akal sih. Iya makanya. Tapi sayang ya, kebijakan tersebut tuh pendapat respon negatif. Salah satunya tuh ada protes besar-besaran dari Uni Eropa yang sampai menggugat Indonesia di WTO loh pada tahun 2019. Karena Uni Eropa itu menganggap bahwa kebijakan ini kok tidak sesuai dengan pasal di ATT, dan juga Uni Eropa tuh berpendapat kalau misalnya itu bisa banget mempengaruhi national interest dari negara-negara ini Uni Eropa gitu. Ya sampai menggugat Indonesia, nah itu wah permasalahannya sungguh sangat kompleks ya teman-teman semua. Maka dari itu kita coba akan membreakdown sedikit mengenai proses pengambilan keputusan Indonesia dari kacamata teori apa coba? Teori poliheuristik. Iya betul, teori poliheuristik dengan narasumber yang ahli dalam perekonomian di Indonesia gitu. Nah maka dari itu gue pengen nanya nih, apa sih pendapat lo tentang teori poliheuristik? Nah, jadi teori poliheuristik ini merupakan sebuah teori yang menganalisis kebijakan luar negeri dengan menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan juga pendekatan rational choice dari si pengambil keputusan atau pengambil kebijakan itu. Teori ini juga menganalisis bagaimana pembuat kebijakan itu mempertimbangkan berbagai rentan dalam menentukan kebijakan yang akan dipilihnya itu. Dalam konteks kebijakan luar negeri ya. Oh itu menurut lo teori poliheuristik seperti itu ya. Dan itu sebenarnya benar banget dan bisa disimpulkan bahwa teori ini yaitu mempelajari kebijakan luar negeri dengan melihat alternatif yang ada dan memilih alternatif yang paling rasional gitu. Jadi alternatif ini itu bisa dijadikan dasar suatu kebijakan. Iya, nah dalam pembahasan topik ini kita juga sudah mewawancarai narasumber yang ahli dan juga paham akan topik ini yaitu larangan ekspor nikel di Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video dari wawancara oleh reporter kami, yaitu adalah Sandra Novara Harjo. Iya, Sandra Novara Harjo dengan narasumber yaitu Bapak Hartanto, SIPMA. Dan teman-teman bisa menyaksikan. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih Nazwa dan Nurul. Sekarang saya sudah bersama dengan Pak Hartanto, selaku dosen hubungan internasional UPN Veteran Jakarta. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Semuanya. Selamat pagi. Oke, Pak. Jadi di sini saya ingin bertanya terkait kebijakan pelarangan ekspor nikel yang diterbitkan pada 1 Januari 2020. Nah, menurut Bapak sendiri nih, apa sih alasan dibentuknya kebijakan pelarangan ekspor nikel tersebut? Oke, jadi dalam studi kebijakan luar negeri itu kan ada yang namanya konsideran dalam mengeluarkan sebuah kebijakan. Nah, dalam konteks ini kan kebijakan larangan ekspor nikel kan terkait dengan kebijakan luar negeri, tapi konteksnya adalah ekonomi politiknya itu sebenarnya mineral. Jadi tentunya ketika mengeluarkan aturan itu di tahun 2020, pemerintah kan pasti akan melihat kondisi baik itu di konteks internasional maupun di konteks lokal gitu ya. Kalau untuk alasannya, saya kira ini kan terkait dengan sumber daya alam ya, sumber daya alam yang non renewable ya, tidak bisa diperbarui. Jadi sebenarnya dengan pembatasan ekspor itu yang pertama alasannya saya kira
untuk menambah untuk value add ya, nilai tambah dari nikel tersebut. Karena selama ini kan kita selalu mengekspor tuh raw material kan, dengan dibatasi itu pemerintah berharap supaya biji nikel ini kemudian diolah menjadi produk turunan ya, produk turunan yang lebih punya nilai tambah seperti itu. Kemudian di sisi lain juga karena ketika kita mengambil sumber daya alam itu kan pasti ada dampak lingkungan ya. Nah, pelarangan ekspor itu juga sebetulnya pemerintah ingin mengurangi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh ekstraksi nikel tadi. Kemudian dengan pelarangan ekspor ini pemerintah juga berharap masuk investasi ya, investasi asing supaya mereka tidak lagi di sektor hulu gitu ya investasi, tapi di sektor hilir kan, paham maksud saya ya? Jadi tidak hanya dia menggali gitu, tapi sekarang investasinya itu kan mungkin diarahkan di smelter gitu kan, kemudian di pemodalan untuk produk-produk turunan dari nikel tadi seperti itu. Oke, baik. Jadi dampaknya itu bisa dari ekonomi, politik, dan juga lingkungan ya Pak, dimana nikel ini, pelarangan ekspor nikel ini bisa menambahkan value dari nikel tersebut, dan juga ada unsur-unsur lain seperti lingkungan yang harus negara kita fokuskan gitu. Selanjutnya, menurut Bapak sendiri nih, apa yang paling mengkhawatirkan dari gugatan WTO terhadap Indonesia? Yang paling mengkhawatirkan dari gugatan WTO ya? Iya, gugatan WTO terhadap Indonesia terkait kebijakan ekspor nikel. Oke, jadi sebetulnya ketika kita digugat oleh WTO ya, jadi itu terkait dengan citra kita ya sebagai negara yang punya iklim investasi yang kondusif, itu yang kemudian itu akan berdampak gitu kan. Jadi dengan adanya pelarangan ini gitu kan, itu dampaknya kita bisa dianggap sebagai negara yang tidak taat dengan aturan WTO gitu kan, dan itu kemudian berefek pada citra kita gitu ya di dunia internasional, sehingga orang ketika mau berinvestasi akan berpikir mungkin lebih panjang gitu. Indonesia pernah melanggar aturan WTO gitu kan, dengan mempersulit gitu ya, sama dengan mempersulit perdagangan bebas gitu ya. Seperti kita juga pernah digugat oleh Brazil juga gitu kan, karena kita minta sertifikasi halal untuk ayam potong gitu kan, digugat juga sama Brazil karena itu memberikan constraint bagi perdagangan bebas gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai anggota WTO itu kan sebetulnya kita wajib comply ya, meskipun kita punya sovereignty tersendiri gitu. Cuma karena kita masuk ke dalam rezim tersebut, jadi kita menghadapi dilema sebenarnya gitu, dampaknya itu kan antara mementingkan kepentingan nasional dan kita menjadi bagian dari perdagangan bebas seperti itu. Jadi ada dua sisi yang sebenarnya menjadi dilematis gitu. Jadi dampaknya ke citra dan kemungkinan mungkin iklim investasi kita akan dipandang tidak bagus seperti itu. Oke, baik. Jadi yang paling mengkhawatirkan itu adalah citra Indonesia terkait gugatan WTO, dan juga akan mempersulit investasi untuk masuk ke Indonesia, Pak. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Menurut Bapak sendiri, apakah kebijakan pelarangan ekspor nikel ini adalah keputusan yang tepat untuk Indonesia gitu? Berapa persen kebijakan hilirisasi atau pengolahan bahan mentah itu menjadi konsisten, Pak? Oke. Jadi saya kira kalau melihat dari tinjauan ekonomi politik gitu ya, kan terkait dengan kebijakan luar negeri juga, kan kebijakan luar itu bisa ekonomi politik, bisa militer, bisa lingkungan gitu kan.
saya kira menurut saya hal yang tepat gitu kan, karena pemerintah itu kan punya kewenangan terhadap sumber daya alam, dan sumber daya alam itu terbatas ya. Kemudian kita wajib menggunakan itu untuk sebenarnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kan. Nah, saya kira tepat karena ini momentum untuk kita bisa membangun next step dalam hal industri gitu ya, karena kalau kita jual raw material terus gitu kan ya, industri kita tidak berkembang gitu kan, industri kita tidak berkembang, kemudian teknologi kita juga ya stagnan gitu. Saya kira hal yang tepat, kemudian itu perlu juga didukung oleh infrastruktur ya, karena dengan dilarang ekspor tapi kita nggak punya infrastruktur untuk mengolah nikel tersebut yang menjadi produk turunan kan. Produk nikel kan bisa jadi sendok gitu kan, bisa jadi baterai gitu kan, uang yang seribuan itu, uang logam ya. Itu juga, jadi perlu dukungan bagaimana kita membangun infrastruktur dan bagaimana dukungan stakeholder terkait ya, sektor bisnis di Indonesia juga bisa investasi di itu, di smelter misalnya gitu kan, karena nikel kita kan menjadi incaran dunia gitu, jadi kita harus pandai menjaga ini dengan menggunakan secara bijak lah gitu, jadi tidak dieksploitasi berlebihan kayak gitu. Saya kira menurut saya sangat tepat ya pelarangan ekspor ini. Berapa persen Pak kebijakan pemerintah ini akan berhasil terkait hilirisasi? Kalau kita melihat progres infrastruktur ya, kita saat ini kan sedang membangun smelter nikel itu ada di Kalimantan Utara kalau tidak salah, sama di Sulawesi ya. Kalau dibilang persentasi mungkin sudah di atas 50 ya, tapi belum sampai 80% lah, 60-70 gitu ya, karena semester itu kan belum beroperasi secara penuh juga, dan kita juga perlu menggandeng mitra, produk-produk turun ini akan disalurkan kemana gitu kan, harus disusun juga strateginya seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Baik, itu tadi wawancara saya dengan Pak Hartanto selaku dosen HI UPN Veteran Jakarta. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Nazwa dan Nurul. Baik, terima kasih Sandra atas wawancaranya yang super insightful, dan tentu aja terima kasih banyak juga kepada Bapak Hartanto SPMA yang telah meluangkan waktunya dan menyempatkan untuk sharing sama kita nih terkait kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia ke luar negeri. Nah, teman-teman semua dapat disimpulkan bahwa keputusan kebijakan larangan ekspor nikel ini itu tuh sebenarnya didasari oleh berbagai pertimbangan dalam konteks atau dalam sisi seperti ekonomi, politik, lingkungan yang kemudian berpengaruh kepada value sumber daya alam dan juga kemajuan ekonomi Indonesia sendiri pastinya gitu. Jadi pelarangan ekspor nikel ini tentunya juga berdampak pada citra Indonesia dalam konteks perdagangan bebas. Jadi pada kasus gugatan Uni Eropa di WTO itu Indonesia memiliki dilema ya, karena sebagai negara anggota dengan pertimbangan aspek lingkungan dan juga iklim investasi, jadi itu sangat berpengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia sendiri gitu. Nah, sebenarnya Indonesia ini juga sekarang sudah memproduksi barang dengan value yang lebih tinggi dari waktu sebelum-sebelumnya, sehingga dapat meningkatkan nilai ekspor di mata dunia atau negara-negara yang menerima ekspor dari Indonesia ya. Jadi langsung barang jadi ya, nggak barang-barang mentah kayak misal tadi. Iya betul. Jadi ini tuh kebijakan itu dapat mengembangkan industri negara dan produksi dari raw materials menjadi barang jadi yang memiliki nilai lebih tinggi dalam komoditas ekspor. Dengan demikian,
Indonesia juga tentu aja perlu nih meningkatkan teknologi dalam pembangunan infrastruktur smelter agar kita bisa memproduksi barang yang kualitasnya agak main-main dong, paling bagus. Iya, berarti harus yang tadinya segini nih harus lebih segini gitu ya, harus dong. Oh, kalau bisa segini harus lebih tinggi gitu ya. Nah, sebenarnya agak sedih juga sebenarnya kita sudah di ujung diskusi gitu. Semoga pembahasan iya, dan juga semoga pembahasan yang tadi kita berikan atau Bapak Hartanto yang sudah kalian lihat videonya itu juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, saya pamit undur diri, Siti Nurul Fatimah, dan juga saya Nazwa Alisa. Terima kasih sudah menyaksikan Small Talk News pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa di acara Small Talk News lainnya. Bye-bye.